Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumratul Aliyah dan NPM 190637634. Saya akan mempresentasikan mengenai jawaban atau analisis dari pertanyaan atau study case yang berkaitan dengan geologi lingkungan yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas mengenai peran geosaintis dalam memastikan keamanan pembangunan ruas jalan tol dari Binjai, Sumatera Utara ke Kota Langsa, Aceh, dari segi geologi. Nah, terdapat 3 pertanyaan atau studi kasus yang diberikan. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana potensi bencana yang dapat memberi dampak negatif bagi pekerjaan pembangunan ini? Lakukan kajian literatur singkat mengenai potensi bencana alam geologis di sekitar lokasi pembangunan. Pertanyaan kedua, bagaimana potensi banjir yang dihadapi oleh proyek jalan tol ini? Gunakan analisis berdasarkan data topografi dam atau data historis lain terkait banjir di lokasi tersebut. Dan pertanyaan ketiga, di mana posisi trace atau lintasan jalan yang aman secara potensi bencana alam geologis, banjir, tata guna lahan atau pemukiman, perkantoran, bisnis, ruang terbuka, dan lain-lain, dan morfologinya. Gambarkan posisi lintasannya pada peta dan jelaskan alasan pemilihan usulan trace atau lintasan tersebut. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dilakukan analisis lebih lanjut. Nah, analisis yang saya lakukan didasarkan pada potensi bencana serta geologi di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Nah, untuk yang pertama, saya ingin membahas mengenai ruas tol Binjai Langsa terlebih dahulu. Ruas tol Binjai Langsa itu merupakan tol sepanjang 130,90 km, di mana ruas tol ini merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera. Tol ini sedang dalam proses pembangunan untuk menghubungkan kota Binjai ke kota Langsa. Jika dilihat pada peta, rute terdekat yang dilalui dari Binjai ke Langsa itu dia melewati daerah-daerah atau beberapa kota yang di Sumatera Utara dan Aceh, yaitu antara lain Binjai, Deli Serdang, kemudian di sini ada Langkat, kemudian Aceh Tamiang, lalu Aceh Timur dan Langsa itu sendiri. Proses pengerjaan atau pembangunan tol ini dibagi menjadi 2 seksi. Seksi pertama yaitu ruas Binjai Pangkalan Brandan sepanjang 64,70 km yang sudah selesai di tahun ini. Kemudian untuk yang seksi pengerjaan kedua yaitu ruas Pangkalan Brandan hingga Langsa sepanjang 66,20 km yang direncanakan selesai pada tahun 2022. Kemudian untuk menjawab pertanyaan pertama, potensi bencana alam geologis di sekitar ruas tol Binjai Langsa. Nah, bencana alam geologi yang berpotensi terjadi di sekitar ruas tol Binjai Langsa itu dapat memberikan dampak negatif terhadap pembangunan jika terjadi, yaitu antara lain ada tanah longsor, gempa bumi, tsunami, likuifaksi, maupun ada vulkano. Nah, berikut data sampel yang diambil dari Data dan Informasi Bencana Indonesia atau DIMI pada tahun 2015. Data ini merupakan data sejarah kejadian bencana Provinsi Aceh, yang mana data ini saya ambil untuk memberikan gambaran besar potensi bencana di sekitar ruas tol Binjai Langsa. Dan di sini terlihat bahwa beberapa bencana di Provinsi Aceh yang sering terjadi yaitu ada banjir yang merupakan bencana hidrologi, kemudian ada gelombang ekstrem dan abrasi yang juga dia termasuk bencana geologi, hidrologi, kemudian ada gempa bumi yang terjadi cukup sering yaitu 27 kali dari tahun 1815 hingga 2015, ada tsunami, kemudian ada juga letusan gunung api dan tanah longsor. Dan di sini letusan gunung api cenderung jarang terjadi, hanya sekali tercatat terjadi di Provinsi Aceh. Nah, dari historis ini menunjukkan bahwa potensi bencana geologi itu cukup besar di area tol karena tol tersebut itu nantinya akan melewati beberapa wilayah di Aceh, Provinsi Aceh, dan juga Sumatera Utara. Kemudian kajian selanjutnya itu mengenai tanah longsor di wilayah tol. Nah, menurut Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB tahun 2015, tanah longsor itu merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya yang menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Nah, pada peta ini menunjukkan persebaran potensi tanah longsor di Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian tengah pada tahun 2015. Ini diambil dari Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB. Nah, jika fokus pada Pulau Sumatera, terlihat bahwa potensi longsor di wilayah Sumatera Utara dan Aceh ini berada pada indeks potensi sedang. Nah, ini yang berwarna oranye. Dan persebarannya juga terlihat terfokus pada bagian barat dari Pulau Sumatera itu sendiri. Selanjutnya itu ada bagi lagi antara tanah longsor di Aceh dan juga Sumatera Utara. Nah, untuk tanah longsor di Aceh, berikut disajikan data potensi bahaya tanah longsor di kota atau kabupaten yang berada di Provinsi Aceh berdasarkan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB tahun 2015. Di sini terlihat bahwa Aceh Timur dan Aceh Tamiang memiliki potensi bahaya longsor yang cukup tinggi,
sedangkan Kota Langsa berpotensi sedang. Dan berikut adalah peta persebaran resiko bencana tanah longsor di Provinsi Aceh. Terlihat bahwa di wilayah Aceh Tamiang dan Aceh Timur ini resiko longsornya tinggi, yang dinominasi di wilayah barat. Di wilayah barat dan tengah ini termasuk yang memiliki resiko tinggi, ditandai dengan warna kuning hingga orange merah-merah. Kemudian selanjutnya itu tanah longsor Sumatera Utara. Menurut Kurniawan pada tahun 2008, di Sumatera Utara itu terdapat sesar yang bernama sesar Sibolga. Nah, bidang-bidang kekar di zona sesar Sibolga ini menunjukkan 3 pola arah utama dan di beberapa tempat memperlihatkan pergeseran-pergeseran kecil, sehingga dapat menjadi indikator bahwa wilayah ini rawan terhadap kemungkinan terjadinya runtuhan batuan dan longsoran tanah. Nah, pada peta di samping ini menunjukkan persebaran potensi longsor di Provinsi Sumatera Utara, di mana area hijau itu menandakan kelas rendah, kuning menandakan kelas sedang, dan jingga menandakan kelas tinggi. Terlihat bahwa Kota Binjai dari sekitar sini, didominasi oleh kelas sedang hingga tinggi, itu dari kuning hingga orange. Sedangkan Kota Langkat yang berwarna kuning ini di bagian barat didominasi oleh kelas sedang, sedangkan di bagian yang timur laut dia didominasi oleh kelas rendah. Kemudian dampak negatif tanah longsor itu terhadap pembangunan tol itu sangat penting untuk diketahui. Nah, tanah longsor ini dapat menyebabkan jalanan rusak atau amblas sehingga tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Nah, dengan kata lain, bencana ini akan mengganggu mobilisasi antar titik. Nah, tanah longsor ini akan mengganggu mobilisasi kendaraan yang lewat di atasnya. Selain itu juga dapat membahayakan pengguna jalan. Nah, jika longsor itu terjadi selama pembangunan atau pembangunan itu belum selesai, tentu akan mengganggu kinerja proyek, bahkan proyek akan gagal berjalan karena kondisi geologi yang dirasa tidak aman. Maka dari itu perlu diadakan analisis keamanan dari segi geologi terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan. Kemudian yang selanjutnya itu analisis dari bencana geologi berupa gempa bumi. Menurut Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB tahun 2015, gempa bumi itu merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Nah, peta di samping ini menunjukkan persebaran resiko gempa bumi di Indonesia Barat dan Tengah, dan terlihat bahwa potensi gempa tinggi di Sumatera Utara dan Aceh berada di wilayah bagian barat. Ini gempa tinggi yang wilayah bagian barat. Sedangkan wilayah utara dan timur memiliki potensi rendah hingga sedang. Rendah yang hijau dan sedang yang berwarna kuning. Berikut ini ditunjukkan data dan peta persebaran resiko bencana gempa bumi di Aceh. Pada data potensi bahaya terlihat bahwa wilayah Aceh Timur, kemudian Aceh Tamiang, kemudian Langsa, itu memiliki potensi bahaya kelas sedang. Begitu pula jika dilihat pada peta, terlihat bahwa 3 wilayah tersebut, yaitu di sekitar sini, memiliki potensi gempa yang sedang, yaitu ditandai dengan warna hijau yang muda hingga kuning. Selanjutnya, analisis selanjutnya itu gempa bumi Sumatera Utara. Di Sumatera Utara sendiri terdapat 3 patahan atau 3 ruas patahan, yaitu patahan Renun, patahan Toru, dan patahan Angkola. Patahan inilah yang berpotensi menyebabkan gempa di wilayah Sumatera Utara. Nah, berdasarkan Kurniawan tahun 2008, wilayah yang terpengaruh oleh ketiga patahan utama tersebut antara lain adalah kota atau kabupaten Dairi, Karo, Fakfak Barat, Humbang, Hasundutan, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Tapanuli Tengah. Artinya kemungkinan besar wilayah dari Binjai, Deli Serdang, dan Langkat itu tidak terpengaruh oleh gempa yang kemungkinan terjadi di Sumatera Utara yang disebabkan oleh keberadaan sesar tersebut. Nah, gempa bumi sendiri itu dapat menyebabkan terbentuknya retakan-retakan pada aspal atau jalan tol yang dibangun. Gempa bumi dengan magnitudo tinggi juga dapat menyebabkan kerusakan parah dikarenakan jalanan terbelah atau timbul rongga bawah tanah sehingga aspal atau jalanan itu akan runtuh. Hal ini juga dapat membahayakan pengguna jalan. Nah, selain itu, gempa bumi khususnya dengan epicenter yang berada di dekat laut atau di laut itu dapat memicu terjadinya tsunami. Nah, pada pembangunan seperti halnya tanah longsor, hal ini akan menghambat proyek dan juga menyebabkan kerugian besar jika tidak dilakukan analisis terkait potensi bencana sebelum dilakukan proyek tersebut. Selanjutnya adalah bencana geologi tsunami. Menurut BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019, tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Nah, peta di samping ini menunjukkan
peta persebaran tsunami yang terjadi di Indonesia dari tahun 416 hingga tahun 2018. Seperti yang sudah diketahui, Aceh itu sangat terkenal dengan gempa dan peristiwa tsunami-nya yang cukup dahsyat, bahkan sangat dahsyat, pada tahun 2004 yang menimbulkan banyak sekali korban dan kerugian, bahkan masuk ke dalam deretan 10 bencana terbesar yang pernah terjadi sepanjang masa. Nah, pada slide ini diperlihatkan data potensi bahaya tsunami dan juga peta resiko bencana tsunami di Aceh. Terlihat bahwa Langsa, kemudian Aceh Timur dan Aceh Kambiang itu tidak berpotensi mengalami tsunami. Namun wilayah-wilayah ini memiliki potensi terdampak tsunami dari wilayah lain jika tsunami tersebut cukup besar. Nah, pada peta terlihat juga persebaran potensi tsunami tersebar di pesisir pantai barat. Di sini ada tanda warna, ada yang di ujung-ujung pesisir ini berwarna merah, hijau, orange, kuning, dan di utara juga sekitar Banda Aceh. Selanjutnya yaitu tsunami Sumatera Utara. Berikut ini data historis tsunami Sumatera Utara sejak tahun 1843, yang mana terlihat bahwa sebagian besar epicenter tsunami di wilayah barat daya Sumatera Utara. Di sini sudah terlihat di peta bahwa di sini sebagian besar berada di barat daya dari Sumatera Utara. Jadi jarang yang berada di wilayah timur laut. Kemudian dampak negatif tsunami terhadap pembangunan tol sendiri, yaitu tsunami dapat menyebabkan kerusakan fisik pada sebagian besar infrastruktur, termasuk juga jalan tol. Nah, tsunami dapat menyapu bersih konstruksi-konstruksi yang telah dibangun atau dalam masa pembangunan. Kemudian selanjutnya yaitu bencana geologi likuifaksi. Likuifaksi sendiri menurut TW Buana et al. Tahun 2019, likuifaksi adalah fenomena hilangnya kekuatan pada lapisan tanah akibat beban guncangan gempa. Nah, likuifaksi sendiri seringkali kita kenal sebagai peristiwa tanah yang mencair. Hilangnya kekuatan pada lapisan tanah yang berperan sebagai pondasi dapat menurunkan daya dukung pondasi secara cepat, sehingga nantinya akan menimbulkan kegagalan pondasi atau kerusakan infrastruktur di atasnya. Maka dari itu sangat diperlukan adanya pemadatan atau metode-metode untuk memadatkan atau mengurangi porositas dari si tanahnya agar tidak terjadi bencana likuifaksi. Ini adalah peta kerentanan, dan ini adalah peta kerentanan dari likuifaksi yang terjadi di Indonesia, di mana warna ungu menunjukkan kelas kerentanan yang tinggi, kuning sedang, dan hijau itu menunjukkan kelas rendah. Wilayah Aceh bagian tengah, di situ lihat wilayah Aceh bagian tengah, dan utara itu didominasi oleh kelas sedang hingga tinggi. Kemudian dan di pesisir Aceh serta Sumatera Utara, pesisir Aceh dan Sumatera Utara, dia didominasi oleh kelas kerentanan rendah hingga sedang yang berwarna hijau dan kuning. Kemudian yaitu likuifaksi Aceh. Pada peta kerentanan likuifaksi pesisir pantai Langsa dan Aceh ini, pada peta kerentanan likuifaksi ini, pesisir pantai Langsa dan Aceh yang berada di sini, Aceh Tamiang maksudnya, memiliki potensi likuifaksi rendah, sedangkan bagian tengah menunjukkan potensi kerentanan sedang dengan warna kuning dan hijau. Kemudian selanjutnya yaitu likuifaksi Sumatera Utara. Nah, pada peta ini terlihat potensi likuifaksi di timur laut Sumatera Utara. Timur laut Sumatera Utara sebelah sini, khususnya Langkat, Binjai, dan Deli Serdang, yaitu yang berada di ujung sini. Langkat, Binjai, dan Deli Serdang sini. Itu didominasi oleh zona kerentanan rendah hingga tinggi. Ini ada rendah hingga sedang, yaitu dari hijau hingga kuning. Sedangkan bagian barat daya itu cenderung tidak berpotensi mengalami likuifaksi. Nah, apa sih dampak negatif likuifaksi terhadap pembangunan tol? Likuifaksi atau tanah bergerak jika terjadi di sekitar pembangunan jalan tol akan menyebabkan hancurnya konstruksi dikarenakan pondasi melemah akibat pencairan tanah. Jadi nanti ketika likuifaksi terjadi, maka pondasinya itu akan menyebabkan bangunan di atasnya itu runtuh karena dia tidak memiliki pondasi lagi di bawahnya yang menopangnya. Kemudian jika likuifaksi terjadi pada jarak jauh dari pembangunan tol, namun masih dalam jangkauannya, material-material bangunan atau tanah dari wilayah terdampak likuifaksi yang terbawa ke arah tol dapat menghambat mobilisasi di tol tersebut juga. Jadi perlu diperhatikan baik jarak jauh maupun jarak dekatnya dari potensi likuifaksi di wilayah tersebut. Kemudian berikut untuk menjawab persoalan yang kedua, mengenai potensi banjir berdasarkan data topografi dan juga data historis di sekitar ruas tol Binjai Langsa. Di sini saya membagi
di sini saya memacah analisa dalam beberapa daerah yang terhubung langsung dengan ruas tol ini, yaitu ada Binjai, Deli Serdang, Langkat, Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan juga Langsa. Itu adalah peta potensi banjir Indonesia bagian barat dan tengah, dan wilayah Aceh sendiri itu didominasi oleh tingkat resiko banjir rendah, sedangkan Sumatera Utara didominasi oleh kelas sedang berwarna kuning. Selanjutnya, jika dilihat dari potensi banjir masing-masing, jika dilihat dari potensi banjir masing-masing provinsi, yaitu dari Provinsi Sumatera Utara dan Aceh, terlihat pada peta berikut. Ini peta yang menggambarkan potensi resiko banjir di Provinsi Sumatera Utara, kemudian ini resiko banjir di Provinsi Aceh, dan resiko bencana banjir bandang di Provinsi Aceh. Pada resiko banjir provinsi di Sumatera Utara menunjukkan kelas yang sangat tinggi, berada di wilayah pesisir, berwarna merah. Kemudian Binjai memiliki potensi banjir tinggi hingga sangat tinggi, sedangkan Langkat dan Deli Serdang itu sangat bervariasi. Meskipun di sini sekitar Binjai itu yang berwarna orange hingga merah. Kemudian sedangkan pada peta potensi banjir dan banjir bandang di Aceh, terlihat bahwa wilayah Langsa, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur, sini juga, kita memiliki potensi banjir dengan kelas rendah hingga sedang, dan potensi terjadi banjir bandang di wilayah-wilayah tersebut juga kecil. Untuk pertama yaitu ada banjir Binjai. Nah, sebagian besar dari kota Binjai ini memiliki topografi yang landai, yaitu sekitar 3,15%. Itu menurut RPI 2JM bidang Cipta Karya Kota Binjai pada tahun 2015 hingga 2019. Nah, kota Binjai sendiri sebagian berada pada wilayah rawan banjir akibat luapan sungai, yaitu ada Sungai Bingai, Sungai Bangkatan, dan juga Sungai Menciri. Dan berikut adalah peta persebaran dari wilayah rawan banjir di kota Binjai. Nah, kawasan rawan banjir di kota Binjai itu sering terjadi di Kelurahan Barangang, Kecamatan Binjai Kota, yang berada di pinggir Sungai Bingai, dan terekam secara historis banjir terbesar itu terjadi sekitar tahun 1997 dan 2006 hingga 2007. Dan menurut BNPB Kota Binjai sendiri, Kota Binjai termasuk wilayah administrasi yang memiliki potensi bahaya banjir dengan kelas bahaya sedang hingga tinggi. Nah, dengan terdapat 5 kecamatan yang berada pada potensi tersebut, yaitu dengan luasan sekitar 7.664 hektar. Selanjutnya yaitu banjir Deli Serdang. Ini masih di Sumatera Utara. Tol Binjai Langsa sendiri kan melalui Kabupaten Deli Serdang yang memiliki catatan banjir cukup sering, nah terutama ketika terjadi musim hujan. Menurut BPS Kabupaten Deli Serdang tahun 2013, sekitar 88% wilayah itu merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 hingga 500 meter di atas permukaan laut yang tersebar di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Gunung Merah yang lokasinya berada di sekitar barat daya dari Sumatera Utara. Maka dengan kondisi morfologi yang demikian, itu tentu saja membuat Deli Serdang itu rawan terhadap banjir. Bahkan secara historis sendiri, banjir Deli Serdang itu sering terjadi, dan di sini saya mampirkan beberapa catatan historis. Yang pertama itu banjir Tanjung Murawa, Deli Serdang pada tahun 2014, kemudian banjir bandang di Kecamatan Sibolangit tahun 2019, dan juga banjir Medan yang cukup besar, banjir Medan, Binjai, hingga Deli Serdang tahun 2020. Kemudian di slide ini dijelaskan juga banjir Langkat yang masih masuk Sumatera Utara, di mana menurut BPBD Langkat terdapat 10 kecamatan rawan banjir bandang di kota Langkat. Antara lain ada Kecamatan Batang Serangan, Selesai, Sawit, Seberang, Padang Tualang, Wampu, Stabat, Kinai, Canggang, Tanjung Pura, dan Gebang. Nah, secara historisnya juga banjir di Kabupaten Langkat ini sering terjadi. Berikut catatannya. Yang pertama ada banjir Langkat tahun 2003, banjir yang menerjang 5 kecamatan di Langkat tahun 2014, banjir bandang di Besitang tahun 2017, kemudian banjir Kuala pada tahun 2019, dan juga banjir yang menerjang 5 kecamatan kembali di tahun 2020. Ini historis ini saya himpun dari beberapa sumber yang beredar. Selanjutnya yaitu banjir di Provinsi Aceh, banjir dan banjir bandang di Provinsi Aceh. Berikut adalah tabel mengenai potensi bahaya banjir di Provinsi Aceh. Terlihat bahwa Aceh Timur, kemudian Aceh Tamiang, dan juga Langsa, dia memiliki potensi bahaya banjir yang dengan kelas tinggi. Ini data dari Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB 2012. Namun tentu saja nantinya tidak semua wilayah itu akan berpotensi memiliki bahaya banjir yang tinggi di wilayah ketiga wilayah tersebut.
Sehingga perlu dilakukan analisis kembali wilayah mana saja yang sekiranya tidak berpotensi tinggi mengalami banjir. Dan berikut juga potensi bahaya banjir bandang di Provinsi Aceh, di mana Aceh Timur, kemudian Aceh Tamiang, dan juga di Aceh Timur dan Aceh Tamiang dia memiliki potensi tinggi, sedangkan Langsa dia terlihat tidak berpotensi mengalami banjir bandang. Nah, ini banjir Aceh Tamiang, terlihat bahwa ini adalah yang bagian atas ini merupakan peta administrasi dari Aceh Tamiang, dan yang bawah ini merupakan persebaran dari potensi banjir di Aceh Tamiang. Jadi terlihat bahwa yang biru tua ini menandakan bahwa potensi terjadi banjir yang tinggi, dan yang biru muda menunjukkan potensi terjadi banjir di Kabupaten Aceh Tamiang dengan kelas yang rendah. Nanti bisa dianalisis lebih lanjut wilayah mana yang sekiranya memiliki potensi rendah atau bahkan tidak berpotensi terjadi banjir untuk agar nantinya bisa dilakukan pembangunan. Kemudian secara historis, Kabupaten Aceh Tamiang ini juga beberapa kali mengalami banjir, yang salah satunya yang tercatat yaitu banjir bandang pusaka pada tahun 2021 silam. Selanjutnya itu ada banjir Aceh Timur. Berdasarkan analisis Inaris, Inaris, kabupaten ini merupakan wilayah dengan potensi bahaya banjir pada kategori kelas sedang hingga tinggi. Secara historisnya sendiri, banjir Aceh Timur itu sering terjadi, beberapa kali tercatat. Yang beberapa saya catat di sini, yang pertama ada banjir Aceh Utara dan Aceh Timur pada tahun 2020, dan juga banjir rob Aceh Timur 2021 yang menyebabkan banyak korban. Selanjutnya ada banjir Langsa. Di Langsa sendiri terdapat sungai yang bernama Krueng Langsa. Nah, Krueng Langsa ini merupakan sungai yang berada di kota Langsa, di mana posisinya itu berada di tengah-tengah kota Langsanya. Sehingga sungai Krueng Langsa ini nantinya bisa menyebabkan banjir, berpotensi menyebabkan banjir karena dia berada di tengah-tengah kota. Dan sungai Krueng Langsa ini memiliki luas das sekitar 126 km persegi dan curah hujan yang cukup tinggi yaitu 2.300 mm per tahun, dan termasuk daerah dengan curah hujan yang relatif tinggi tadi sudah disebutkan. Nah, kondisi ini menjadi penyebab terjadinya banjir musiman di kota Langsa, karena Langsa sendiri kan dia cenderung memiliki morfologi dataran rendah, sedangkan terdapat sungai yang di tengah-tengah kota dan juga curah hujan yang tinggi. Secara historisnya sendiri, kota Langsa mengalami beberapa banjir juga, banjir tahunan atau banjir musiman. Yang pertama ada banjir Langsa Baro pada tahun 2019, kemudian banjir Langsa Baro dan juga Langsa Kota, ini cukup besar pada tahun 2020, dan juga terjadi kembali di tahun ini di Langsa Baro dan juga Langsa Kota. Kemudian ini untuk menjawab pertanyaan nomor 3 mengenai posisi lintasan jalan yang aman untuk pembangunan ruas tol Binjai hingga Langsa. Di sini saya menggambarkan rute dari Binjai itu ada di sini, Sumatera Utara, kemudian Langsa ada di sini. Saya menggambarkan sekitar yang aman berdasarkan analisis dari potensi bencana geologi, banjir, kemudian dari tata guna lahan dan juga morfologinya. Di sini terlihat saya menggambarkan yang ditandai dengan warna putih dan garis yang putih tebal ini, dia akan melewati daerah dari Binjai, dia akan melewati Stabat, kemudian Tanjung Pura, lalu dia akan di daerah sini, kemudian di Batang area, Karangbaru, hingga dia sampai ke Langsa. Nah, dari ini saya mengcompare atau membandingkan dengan trace yang dibuat oleh PT Hutama Karya yang membangun tol Binjai Langsa ini. Di sini kurang lebih sama, jadi nantinya akan terdapat 5 interchange atau simpangan. Yang pertama itu nanti ada di Binjai, yang Binjai itu ada 6 interchange. Yang pertama di Binjai di sini. Ini kalau diperhatikan dari peta dari trace yang dibuat oleh Hutama Karya sebelah sini, kemudian Stabat, SS Stabat, kemudian ada Tanjung Pura nanti dibuat di sini, lalu ada Pangkalan Brandan juga nanti akan dibuat di sekitar sini. Kemudian Kuala Simpang itu di sekitar Aceh Tamiang dan Langsa itu sendiri. Alasan pemilihan trace atau lintasan jalan tersebut, yang pertama saya memperhatikan aspek potensi bencana geologi, yaitu yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pertama, tanah longsor. Dari potensi terjadi tanah longsor di trace tersebut itu berada pada kelas rendah, yaitu di antara di Binjai, Stabat, Tanjung Pura, Pangkalan Brandan, itu dia memiliki potensi yang rendah. Ini bisa dilihat di sini, yang ditandai dengan warna hijau. Jadi dia trace-nya dari arah sini, dia Binjai di sini, trace-nya di sini, kemudian ke sini. Dia memiliki potensi yang rendah.
dan juga tidak berpotensi longsor di wilayah Aceh, yaitu di Kuala Simpang dan Langsa. Ini dari sini, dia tidak memiliki potensi bencana longsor. Lalu yang kedua, aspek bencana gempa bumi, di mana wilayah yang dilalui TRAS tersebut, khususnya di Sumatera Utara, itu tidak terpengaruh oleh adanya 3 patahan utama di Sumatera Utara. Tadi sudah disebutkan di slide-slide sebelumnya. Nah, kemudian alasan ketiga itu ada tsunami, di mana wilayah timur laut Pulau Sumatera itu memiliki potensi terjadi tsunami yang relatif kecil, bahkan tidak berpotensi. Jadi, potensi tsunami itu lebih didominasi di wilayah utara Aceh dan juga di wilayah timur dari Pulau Sumatera. Kemudian yang keempat ada likuifaksi. Nah, TRAS tersebut ini memiliki potensi likuifaksi yang rendah hingga aman, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Sini terlihat jika dari repeat dari TRAS sebelumnya, kita binjai sekitar di sini. Kemudian di sini ini akan TRAS-nya itu akan melewati daerah sini. Kita akan melewati daerah yang aman terhadap likuifaksi, terhadap potensi likuifaksi. Selanjutnya itu aspek potensi banjir. Nah, dari TRAS tersebut itu memiliki potensi banjir kalau sedang dibandingkan di sisi-sisi dekat pesisir. Jadi jika diperhatikan dari alasan sebelumnya itu diperkuat lagi, sebenarnya masih ada jalan yang lebih aman yaitu di potensi rendah, tapi karena jika harus memutar di situ itu akan memakan banyak waktu dan juga memakan banyak biaya, justru akan semakin jauh. Jadi kita memotong di daerah sini yang memiliki kerentanan yang rendah, sedang hingga tinggi, namun belum berpotensi untuk sangat tinggi. Sekitar ini. Dari Binjai ke sini, kemudian ke sini. Kemudian kalau dari di wilayah Aceh, dia memang memiliki potensi yang sedang di Langsanya itu, dari Langsa, kemudian di daerah Aceh Tamiang, itu juga dia memiliki potensi yang sedang. Hampir semuanya potensi sedang. Kemudian alasan selanjutnya itu dilihat dari aspek tata guna lahannya. Pada TRAS yang diusulkan, dominasi tutupan lahan itu berupa perkebunan. Jika dilihat ini, sini ada ditandai dengan warna agak coklat, itu merupakan sebagian besar perkebunan, kemudian semak belukar juga mendominasi, dan pertanian lahan kering yang ditandai dengan warna kuning muda. Sehingga pembebasan lahan itu dapat dilakukan dengan lebih mudah, dan ganti rugi juga akan lebih efisien atau lebih sedikit dan lebih mudah untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu aspek dari aspek morfologi, merupakan alasan terakhir. Nah, TRAS tersebut itu berada pada lintasan TRAS tersebut berada pada daerah dataran rendah. Jika dilihat pada area A2 di Aceh ini yang bagian ini, kemudian Sumatera Utara yang ini. Dan ini adalah secara keseluruhan Pulau Sumatera. Di sini terlihat area A2 Aceh, itu di daerah sini. Ini A2 di sini, ini letak dari kota Langsa, Aceh Tamiang, dan juga Aceh Timur, di mana dia A2 itu merupakan wilayah dataran rendah. Kemudian kalau di Sumatera Utara dia posisi A3, yaitu dari area sini, seluas sini. Itu juga dia wilayah Binjai, kemudian dari Serdang, dan juga Langkat, di mana dia juga merupakan dataran rendah. Sehingga untuk pembuatan jalan tol sendiri, wilayah dataran rendah itu akan lebih mudah dibandingkan jika reliefnya itu berupa dataran tinggi ataupun lipatan-lipatan yang memiliki yang merupakan zona ductile. Kemudian dari TRAS tersebut, dilihat juga dari peta yang berada peta Pulau Sumatera ini, peta morfologi Pulau Sumatera, TRAS tersebut itu tidak terpengaruh oleh adanya sistem sesar Sumatera. Jadi TRAS-nya itu akan nantinya akan melewati dari sini, dari sekitar sini, kemudian dia akan berjalan di sini, kemudian dia akan mencapai Langsa, dan dia tidak melewati wilayah sistem Sumatera Fault. Sehingga dirasa itu cukup aman dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang sekiranya dekat tapi berpotensi menimbulkan bencana. Dan ini adalah referensi yang saya gunakan dari beberapa sumber. Berikut juga referensi yang saya gunakan. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.